Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatul iman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ikhwatul iman, ya, itu di dalam kitab Manhaj Akidah Imam Syafi'i atau Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap masalah akidah ikhwatul iman. Ayuhal muslimun, ini dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa orang yang memegang teguh keduanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan pernah sesat dan celaka sebagaimana dia firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa yang mengikuti hidayah atau petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yaumal qiyamati a'ma. Itu di dalam surat Toha. Ikhwatul iman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah akan menjamin orang yang membaca Quran dan mengamalkannya, yakni bahwa ia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang barang siapa berpegang teguh kepada keduanya pasti tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelahku, yaitu kitabullah dan sunnahku. Riwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Di antara hal yang paling penting di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah ikhwatul iman, memahami permasalahan akidah. Ya, memahami permasalahan akidah. Hal ini dikarenakan akal tidak mampu mengetahui secara rinci tentang masalah akidah kecuali dengan perantaraan wahyu. Jika seorang muslim berpegang teguh dengan wahyu Allah Ta'ala, sungguh ia telah berpegang teguh pada tali Allah yang kokoh serta mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus. Ada beberapa perkara ikhwatul iman yang masuk ke dalam kaidah pertama, yaitu yang pertama mendahulukan nakal wahyu atas akal. Yang dimaksud dengan nakal wahyu adalah dalil-dalil syar'i yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan akal ialah dalil-dalil akli yang dibuat oleh para ulama ilmu kalam dan mereka menjadikannya sebagai agama yang dapat menundukkan, mengalahkan dalil-dalil syar'i. Mendahulukan dalil nakli atas akli bukan berarti para salafus soleh tidak menggunakan akal. Bukan berarti seperti itu. Akan tetapi maksudnya adalah dalam menetapkan akidah
Mereka tidak menempuh cara seperti yang ditempuh para ahlul kalam yang menggunakan rasio semata untuk memahami masalah-masalah yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal dan menolak dalil nakli atau menolak dalil syar'i yang bertentangan dengan akal atau rasio mereka. Ini ikhwatul iman. Oleh sebab itu mereka berkata, jika dalil nakli syar'i bertentangan dengan dalil akli atau dalil akal, kami akan mengedepankan dalil akal, kata mereka. Karena dalil nakli itu sifatnya donni, dugaan, sedangkan dalil akli bersifat qat'i, pasti tuturnya lagi. Sementara itu, Ahlus Sunnah meniadakan pertentangan antara dalil akli dan dalil nakli. Oleh karena itu, Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berkata, syariat itu tidak datang membawa sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal, tetapi ia terkadang datang membawa sesuatu yang membingungkan akal. Itu dalam Syarhul Aqidah Thahawiyah. Imam Abu Mudzaffar Al-Sam'ani rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa mazhab Ahlussunnah mengatakan akal tidak mewajibkan dan tidak melarang sesuatu bagi seseorang. Maka tidak ada hak baginya untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, sebagaimana juga tidak wewenang, ya, juga tidak ada wewenang baginya untuk menilai baik atau buruk. Seandainya tidak datang kepada kita wahyu, tidak ada bagi seseorang sesuatu kewajiban agama pun, dan tidak ada pula yang namanya pahala dan dosa. Selanjutnya Imam As-Sam'ani rahimahullah berkata, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa inti agama adalah mengikuti atau taat. Sedangkan yang makul, rasional itu pun ikut kepadanya. Seandainya dasar agama adalah yang makul, niscaya umat manusia tidak membutuhkan wahyu Nabi. Perintah dan larangan agama pun tidak ada gunanya. Sementara setiap orang akan berbicara sesuai dengan keinginannya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, di antara jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah adalah mereka sangat mengutamakan firman Allah melebihi ucapan yang lain dari golongan manusia, dan mereka mendahulukan hidayah atau tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tuntunan dan petunjuk siapa saja. Mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW baik lahir maupun batin. Dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam juga berkata, ikhwatul iman, apa yang diperdebatkan oleh manusia dari masalah sifat, takdir, ancaman, asma, nama-nama Allah, perintah berbuat kebajikan, larangan dari kemungkaran dan lain sebagainya, maka Ahlus Sunnah mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menafsirkan lafaz yang bersifat umum yang menjadi perselisihan orang yang suka berselisih dan berbantah-bantahan. Mereka menetapkan dan mengakui jika maknanya sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Sedangkan yang tidak sesuai dengan keduanya, mereka membatalkannya dan tidak mengikuti hawa nafsu dan don. Sebab mengikuti dugaan, mengikuti don adalah sesuatu kejahilan, dan menuruti hawa nafsu tanpa hidayah Allah adalah suatu kedoliman. Di tempat lain Syekhul Islam berkata, sesuatu hal yang patut diketahui bahwa apabila tafsir Al-Quran dan Al-Hadis itu datang dari Nabi SAW, maka tidak diperlukan lagi penafsiran ahlul lughah, karena tafsir dari Nabi SAW sudah jelas. Di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka Ahlus Sunnah adalah kuatnya mereka dalam memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, di antara dasar yang disepakati yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahimahumullah adalah seseorang sama sekali tidak ditolerir bila dia menentang atau menyalahi Al-Quran, baik dengan pendapat atau rasionya maupun dengan analogi atau perasaannya. Al-Quran, ikhwatul iman, pedoman dan pemandu yang diikuti. Tidak kita jumpai
seorang salaf pun yang ucapannya bertentangan dengan Quran karena mengambil rasio. Analog, enaknya bahasa, perasaan maupun mukasyafah, pengakuan tentang tersikapnya sesuatu dengan mimpi atau firasat. Ini disebut dengan mukasyafah. Tidak ada pula yang pernah mengatakan bahwa dalam masalah ini terdapat pertentangan antara akal dan nakal. Apalagi mengatakan bahwa kita harus mendahulukan akal atau dalil-dalil nakal, yaitu Al-Quran dan hadis, dan akwal, ucapan dan pendapat sahabat dan tabi'in harus diserahkan maknanya kepada Allah saja atau ditafsirkan. Generasi salaf tidak pernah menerima adanya pertentangan antara ayat kecuali adanya ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain atau dimansuh oleh ayat lain atau ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah Nabi SAW menjelaskan Al-Quran dan merupakan penafsir dari Al-Quran. Syekhul Islam rahimahullah menulis kitab yang berjudul Dar'u Ta'arud Al-Aqli An-Naqli. Dengan bersandar kepada kaidah ini, ia mengatakan bahwa antara naqli dalil syar'i yang sahih dan akal sehat yang terang tidak akan bertentangan selama-lamanya. Ikhwatul iman, mengimani lahiriah nas Al-Quran dan hadis secara lahiriah tanpa menyibukkan akal untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, berupa berbagai takwil dan interpretasi para ahli ilmu kalam. Takwil itu mempunyai 3 makna, ikhwatul iman. Takwil itu mempunyai atau memiliki 3 makna. Pertama, bermakna tafsir dan penjelas. Ini yang pertama. Nah, takwil dalam makna inilah yang biasa dipakai oleh para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bermakna suatu hakikat yang kepadanya suatu ucapan dikembalikan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang duruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang para Rasul Rabb kami membawa yang hak kebenaran. Yang ketiga, ikhwatul iman, bermakna mengalihkan suatu lafaz dari makna yang seharusnya ke makna lain yang jauh. Dan memang ada kemungkinan makna tersebut dikandung oleh nas atau lafaz karena adanya qarinah atau adanya indikasi yang menunjukkannya. Ini adalah benar dan bisa diterima jika memenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak, ya, jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, takwil itu batal, tidak diterima. Adapun para ahli kalam mentakwil tanpa terikat oleh syarat-syarat itu, bahkan meninggalkannya. Wallahu a'lam. Hal ini yang diistilahkan oleh para ulama mereka dalam bait, yaitu wa kullu nassun awhamat tashbiha awilhu awfawwid warum tanzihan. Setiap nas yang mengesankan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluknya, takwilkanlah nas itu atau serahkanlah maknanya kepada Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau bertujuan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya dalam pentakwilan dan penyerahan makna tersebut. Itu dalam Jauharut Tauhid. Itulah takwil yang mereka lakukan, sebagaimana hal tersebut terlihat pada akidah mereka, yaitu mengalihkan lafaz dari maksud lahiriahnya yang lebih rajih, lebih kuat ke maksud yang justru merupakan suatu kemungkinan yang marjuh, yang tidak kuat karena dalil yang menyertainya. Dan inilah takwil yang ditolak oleh para pengikut salafus saleh yang dahulu, dan yang kemudian karena takwil tersebut mengarah kepada penyelewengan dan penolakan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitan ini Al-Allamah As-San'ani rahimahullah berkata, dasar pertama telah diketahui secara mendasar dalam agama, yaitu setiap isi Al-Quran adalah hak, bukan kebatilan.
Suatu kebenaran bukan kedustaan, hidayah bukan kesesatan, ilmu bukan kebodohan, dan keyakinan bukan suatu keraguan. Dasar ini adalah dasar yang Islam, dan iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan mengakuinya. Ini adalah ijma', kesepakatan yang tidak ada perselisihan tentangnya. Dalam Tafsir Al-I'tiqad, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Dalam menafsirkan ayat ini, manusia memiliki beragam pandangan yang sangat banyak dan tidak mungkin disebutkan untuk menguraikannya dalam kesempatan ini. Tapi pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus saleh seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam As-Sauri, Imam Lais bin Sa'ad, dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawayh rahimahullahu ta'ala. Dan lainnya yang terdiri dari para imam kaum muslimin sejak dahulu maupun sekarang. Mereka berpandangan untuk mengambil, memahami ayat ini seperti pada apa adanya, ya, tanpa menanyakan bagaimana yang disebut dengan takyif, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya yang disebut dengan tasybih, serta tidak meniadakan sifat itu atau ta'dil. Sementara itu, yang terlintas pada pikiran orang-orang musyabbihin, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, adalah dinafikan darinya karena dia tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam hal ini pendapat orang-orang yang menganggap bahwa jika kita menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, berarti kita telah menyerupakan Allah, adalah tidak benar. Bahkan yang benar ikhwatul iman adalah seperti yang diucapkan oleh para imam salaf, di antaranya Imam Nu'aim bin Hammad, yakni gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ia berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti ia kufur. Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, berarti dia kafir. Tidak ada tasybih, tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluk pada semua sifat yang dengannya Allah dan Rasulnya mensifati dirinya subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menetapkan bagi Allah ta'ala apa yang disebutkan oleh ayat-ayat yang sharih dan hadis-hadis yang sahih sesuai dengan kebesaran Allah, dan menafikan dari Allah ta'ala sifat-sifat kekurangan, berarti ia telah menempuh jalan hidayah atau jalan petunjuk. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam tafsir Adwa'ul Bayan, ikhwatul iman. Ya. Ini. Lah, kemudian tidak membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dan yang lainnya dari golongan pelaku bid'ah alul bid'ah adalah mereka menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah bagi mereka adalah penjelas, penafsir, dan pengurai Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun syariat. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis, tidak mentakwilkannya serta tidak menolaknya dengan argumentasi yang lemah. Tidak seperti Ahlul Kalam yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat Allah, kita mengimani dan meyakininya tanpa menolak sedikit pun daripadanya jika isnadnya sahih. Adapun tentang hadis ru'yah melihat Allah Ta'ala di akhirat, Imam Ahmad rahimahullah berkata, kita mengimani dan mengakui hadis-hadis yang sahih. Setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang baik, maka kita mengakui dan mengimaninya. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah juga berkata tentang hadis-hadis yang mengenai ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat, itu adalah hak. Kami meriwayatkan sesuai dengan apa yang kami dengar dari orang-orang yang sikoh, bisa dipercaya, dan yang kita ridhoi.
Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah pernah ditanya tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat Allah, maka ia menjawab hadis-hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh, yang terpercaya. Kami meriwayatkannya, beriman dengannya, serta tidak menafsirkannya. Abu Ubaid berkata tentang sebagian hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah, hadis-hadis ini menurut kami adalah hak, diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh, yang terpercaya antara sebagian rawi dan sebagian rawi lainnya. Ayuhal muslimun, menghormati ucapan para sahabat radhiyallahu anhum dengan mengambil pemahaman dan riwayat yang datang dari mereka. Ini kaidah yang kedua. Tidak sedikit nas-nas syar'i yang menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik dan orang-orang yang paling baik imannya, ilmunya dan pemahamannya. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala dibanding orang lain, sehingga mereka lebih layak untuk diikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada." Dalikal fauzul adzim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, ya, atau dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka karena bekas sujud. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan mereka sangatlah banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu', "La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dahaban ma adraka muddan ahadihim wala nasifah." Janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya ia tidak akan menyamai satu mud pun dari infak mereka dan tidak pula setengahnya. Riwayat Imam Muslim hadis ini, ikhwatul iman. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meneladani mereka manakala kita berselisih. Sabda beliau, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu, maka ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Oleh karena itu berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah sesudahku. Genggamlah ia erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat pujian dari Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW agar mengikuti mereka radhiyallahu anhum. Mereka jualah orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran, mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, serta mengetahui asbabun nuzul. Maka atas alasan itu semua generasi salaf melandaskan manhajnya kepada cara dan metode para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun di antara bukti yang menunjukkan kepada detailnya pemahaman salaf terhadap nas dan bahwa ilmu
kebaikan, keselamatan, dan kebijaksanaan itu berada dalam mengikuti jejak mereka, para sahabat adalah, yaitu bersihnya masa atau zaman mereka dari berbagai bid'ah, hawa nafsu, dan perdebatan serta perhatian mereka pada ilmu dan amal. Pada permulaan Islam ketika Nabi SAW meminta mereka agar mengucapkan La ilaha illallah, sebagiannya ada yang menolak bahkan mengacungkan pedang ke hadapan Nabi karena mereka mengetahui dan paham bahwa ucapan itu berarti pengingkaran terhadap semua ilah selain Allah. Menganggap nenek moyang atau mereka sebagai orang-orang yang bodoh, orang yang jahil, serta berarti berlepas diri dari syirik dan para pelakunya, meskipun pelaku syirik itu keluarga yang terdekat. Hal itu adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan. Namun, ketika Allah Ta'ala melapangkan dada mereka untuk memeluk Islam, dan iman telah menghujam kuat di kalbu mereka sekokoh gunung, mereka pun berubah. Mereka mengacungkan pedang untuk membela agama ini dan melawan siapa saja yang memusuhinya, sekalipun ia adalah keluarga yang terdekat dan kekasih yang paling dicintai. Ini adalah bukti bahwa iman mereka tertancap kuat karena didasarkan atas pemahaman yang sempurna tentang hakikat Islam dan akidahnya. Ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada Yahya bin Ya'mur, jika kamu bertemu dengan mereka yakni pengingkar takdir dan sejenisnya, beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi zat yang dengannya Ibnu Umar bersumpah, seandainya salah seorang dari mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud lalu ia ingin infakkannya, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai ia beriman kepada takdir. Lalu ia menyebutkan hadis Jibril yang masyhur ya dalam Sahih Muslim, jika bukan karena pengetahuan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mendalam tentang urgensi beriman kepada qada dan qadar serta mengimaninya merupakan salah satu rukun iman, tentulah ia tidak berlepas diri dari orang yang menampakkan keislaman tetapi mengingkari qada dan qadar. Kisah Sabik bin Al-Asl Al-Muradi ya, yang bertanya tentang ayat mutasyabih dalam Al-Quran, dikisahkan bahwa Umar menyuruhnya supaya datang. Setelah ia datang, Umar radhiyallahu anhu memukul Sabik dengan mayang pohon kurma yang telah disiapkan hingga kepalanya berdarah. Kemudian Sabik diasingkan dan Umar berpesan kepada orang-orang agar mereka mengucilkannya sehingga ia menjadi seperti unta berkurap. Acap kali ia datang ke suatu forum, orang-orang pun berdiri dan meninggalkannya. Dalam Syarhul I'tiqad Ahli Sunnah. Bukti-bukti lainnya dalam berbagai segi menunjukkan kepada keistiqomahan metode dan cara salafus soleh serta detailnya pemahaman mereka. Mereka adalah umat yang paling selamat akidahnya, paling mengenal Allah dan agamanya dibanding dengan yang lain, serta paling bijak manhaj dan jalannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.